Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 8, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, mengangkat tema sistem informasi keuangan masjid. Di mana anggota kelompok kami ada Al-Hadib Muslim, M. Septria Revinaldo, dan saya sendiri Rizky Sandika. Pendahuluan, mengapa kami mengangkat tema ini? Karena melihat bagaimana permasalahan di lingkungan masyarakat saat ini, yaitu kekurangan informasi, dan paling sering terjadi masalah informasi keuangan masjid. Masyarakat sekitar masjid tersebut selalu bertanya-tanya bagaimana dan apa yang terjadi tentang keuangan masjid, donasi, infak, dan sebagainya. Pemberian informasi yang diberikan oleh pengurus masjid sangat terbatas dan tidak menyeluruh, membuat sebagian masyarakat sekitar banyak yang tidak tahu informasi tersebut. Oleh karena itu, kami kelompok 8 TIF B berinisiatif untuk membuat sistem informasi keuangan masjid tersebut. Kemudian aplikasi informasi keuangan masjid diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat ini, bertujuan untuk memberikan informasi secara valid dan menyeluruh, supaya masyarakat sekitar tidak bingung dan bertanya-tanya. Pengurus masjid dan informasi diinfokan secara terbuka dan fleksibel. Yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama adalah siapa user analysis dalam sistem ini, yang kedua bagaimana teks atau proses pada sistem ini, yang ketiga bagaimana user flow sistem ini, keempat bagaimana sistem low fidelity dengan menggunakan flow map proses, yang kelima bagaimana hasil uji terhadap sistem. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sini user analysis. User pada sistem ini adalah masyarakat sekitar masjid, baik tua maupun muda, serta pengurus masjid. Lalu di sini ada task analisisnya. Yang pertama ada login. Fitur ini terdapat dua, yaitu login sebagai pengurus masjid dan login untuk jamaah. User dapat memilih sesuai kriterianya. Yang kedua ada login sebagai jamaah. Fitur ini diperuntukkan untuk jamaah yang ingin melihat laporan keuangan masjid. Selanjutnya ada input donasi. Fitur ini hanya user pengurus masjid yang dapat mengakses halaman tersebut dan mengupdate-nya. Yang keempat ada laporan keuangan. Laporan keuangan atau fitur ini berfungsi jika user ingin mengetahui keuangan masjid beserta donatur. Lalu yang terakhir ada back. Tombol atau fitur ini berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Septria Revinaldo. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user flow. Nah, user flow ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu task atau tugas. Nah, user flow ini tidak jauh berbeda dengan flowchart. Kalau flowchart itu biasanya digunakan untuk pemrograman. Nah, sebelum mengoding maka akan dibuat dulu flowchartnya. Nah, di sini untuk user flow-nya kita pertama yaitu di sini ada simbol start atau mulai yang sini yaitu digunakan untuk start atau dan stop, selesai, mulai dan mengakhiri. Yang selanjutnya di bawahnya yaitu di sini ada yang namanya decision symbol, gunanya untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi. Nah, di sini pemrosesannya yaitu login. Yang ke samping ini yaitu kita akan login menggunakan sebagai pengurus masjid, maka kita akan masuk ke menu laporan. Sebelumnya kita login menggunakan username password, masuk ke menu laporan. Kemudian kita akan diarahkan ke menu update laporan keuangan. Nah, pada menu update laporan keuangan ini, kita bisa mengisi nama donatur, kemudian kita bisa mengisi jumlah donasinya, lalu kita bisa menginputkannya, lalu selesai. Nah, untuk login yang ke bawah ini, yang ini yaitu ada simbol kotak ini yaitu simbol proses. Kita akan melakukan pemrosesan. Nah, di sini kita akan melakukan klik menu laporan. Kita login sebagai jamaah, berarti tanpa user dan password. Kita masuk, terus kita masuk ke menu laporan keuangan. Kemudian kita akan masuk ke menu lihat donatur. Nah, pada menu ini kita bisa melihat nama donaturnya dan jumlah yang didonasikannya. Selesai. Selanjutnya yaitu System Interface Low Fidelity Using Flow Map Process. Nah,
Kita akan coba lihat langsung. Nah, di sini ada interface-nya. Di sini ada halaman login. Pada halaman login ini ada username dan password, ada login, dan ada login sebagai jamaah. Nah, untuk login ini kita harus mengisi username dan password terlebih dahulu. Kemudian kita login, maka kita akan masuk sebagai pengurus masjid atau admin. Nah, kita kemudian akan masuk ke menu laporan. Nah, di menu ini ada menu update laporan keuangan. Nah, di sini ada menu nama donatur, kemudian ada jumlah donasi, kemudian ada input. Nah, di sini kita bisa mengisikan nama donaturnya, kemudian kita bisa mengisi jumlah donasinya, kemudian kita bisa menginputkannya. Nah, di bawahnya yaitu ada total donasi yang terkumpul selama ini. Ini ada 15 juta. Kemudian ada donasi terbaru, yaitu orang-orang yang baru saja melakukan donasi ke masjid ini. Sini kita klik tombol back. Nah, di bawah ini ada login sebagai jamaah. Login sebagai jamaah kita tidak memerlukan username dan password. Maka kita akan bisa langsung masuk ke halaman laporan, kemudian masuk ke laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang melakukan donasi. Nah, di sini ada Muhammad Fahrizal telah berdonasi sebesar Rp85.000. Kemudian ada Jefitra Abdul Ar-Razak telah berdonasi Rp50.000. Kemudian ada hamba Allah telah berdonasi sebesar Rp1.000.000. Kemudian ada sini Adinda Humaira telah berdonasi sebanyak Rp75.000. Kemudian Tok Dalang telah berdonasi sebanyak Rp25.000. Terima kasih Tok Dalang. Nah, ketika klik tombol back, maka kita akan kembali ke halaman login lagi. Lanjut ke materi. Nah, di sini ada yang telah terhubung. Nah, di sini yang pertama yaitu ada login. Nah, tombol login ini ketika diklik, maka akan mengarah ke menu laporan, masuk ke menu laporan tadi. Dan di dalamnya ada update laporan keuangan, dan kemudian ada input nama donatur dan jumlah donasi. Ada total donasi dan donasi terbaru. Kemudian ada yang kedua ini ada tombol back. Maka ketika kita klik, maka kembali ke halaman loginnya. Nah, kemudian yang di bawah ini ada login sebagai jamaah. Ketika tombol login sebagai jamaah diklik, maka akan mengarah ke menu laporan, yaitu laporan keuangan, di mana di sini kita bisa melihat nama donaturnya dan jumlah donasi yang telah dia lakukan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Hadid Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode black box dan user testing. Di sini ada beberapa kolom, yaitu aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Untuk aktivitas pengujian, masuk ke aplikasi. Realisasi yang diharapkan ialah terhubung dengan halaman utama. Kemudian hasil pengujiannya muncul halaman login. Kesimpulannya sudah valid. Kemudian klik login. Realisasi yang diharapkan ialah terhubung dengan halaman login pengurus masjid. Hasil pengujiannya muncul halaman input donasi. Kesimpulannya juga sudah valid. Kemudian untuk klik login sebagai jamaah, terhubung dengan halaman login sebagai jamaah. Hasil pengujiannya juga muncul halaman laporan keuangan. Kesimpulannya juga sudah valid. Kemudian klik back. Realisasi yang diharapkan ialah terhubung dengan halaman sebelumnya. Hasil pengujiannya muncul halaman sebelumnya. Kesimpulannya juga sudah valid. Kemudian untuk user testing, hasil pengamatan oleh user mengenai aplikasi ini pada umumnya menyukai sistem yang telah kami buat. Sebagian user mengatakan sistem ini sangat bermanfaat dan bagus. Ada juga yang mengatakan sudah seperti aplikasi informasi keuangan masjid dan umumnya. Dengan adanya user testing ini, kami akan meningkatkan terus dan belajar supaya sistem yang kami buat dapat digunakan user seoptimal mungkin. Beberapa user yang kami ditanyakan pendapatnya merasakan kepuasan dalam melihat sistem kami, dan itu kami jadikan motivasi agar lebih mempelajari dan semangat untuk terus mengembangkan sistem ini. Mungkin sekian dari laporan kami. Kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.